Oke, selamat siang. Ini teman-teman kelas D1. Jadi untuk siang hari ini kita akan mulai untuk perkuliahan tata kelola dan manajemen risiko. Materi kali ini adalah bagaimana kaitannya corporate governance dan corporate social responsibility ya. Oke. Ya, jadi untuk minggu lalu kita sudah masuk ke prinsip-prinsip good corporate governance, di mana kita bisa lihat ada 5 prinsip good corporate governance, yaitu adalah transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, dan fairness, tanggung jawab. Jadi masing-masing prinsip ini harus diterapkan oleh sebuah perusahaan untuk bisa mendapatkan good corporate governance yang diinginkan. Di mana transparansi, jadi perusahaan harus secara terbuka dia memaparkan informasi yang dimiliki untuk bagaimana perusahaannya saat ini bergerak. Akuntabilitas juga bagaimana perusahaan mengungkapkan fakta-fakta laporan keuangan, objek-objek yang dia lakukan supaya investor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya mampu menangkap sinyal yang diberikan oleh perusahaan. Responsibility, jadi tanggung jawab perusahaan untuk menjaga lingkungan, menjaga menaati aturan-aturan yang ada di sebuah negara yang dia tempati supaya bisa menjaga keberlangsungan daripada lingkungannya juga. Independen, yang keempat. Jadi perusahaan juga harus berperilaku independen supaya tidak ada titipan-titipan. Jadi perusahaan berat sebelah. Nah, itu ya banyak kasus-kasusnya di Indonesia mungkin ada yang viral juga ya akhir-akhir ini terkait dengan lomba masak. Nah, itu juga teman-teman bisa ini ya hubungkan dengan bagaimana good corporate governance itu terjadi di dunia atau kehidupan kita yang saat ini terjadi. Kemudian yang kelima ada ya fairness-nya, kewajarannya. Kewajaran adalah bagaimana nilai itu ditampilkan secara benar. Tidak ada beban atau tidak ada kepentingan-kepentingan yang ditampilkan. Bagaimana selayaknya independen bertransaksi ya. Itu kewajaran yang harus ditampilkan ketika kita ingin mencapai good corporate governance. Itu kita sudah bahas minggu lalu. Saya singgung sedikit saja. Hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan dari good corporate governance ini den- dengan teori lain. Bagaimana hubungan dari good corporate governance ini dengan teori yang namanya corporate social responsibility. Kita bicara saat ini adalah good corporate governance di perusahaan, di company. Di company sendiri ada pihak-pihak yang mendapatkan manfaat atau terdampak ketika sebuah perusahaan tidak menerapkan good corporate governance-nya. Secara internal digambarkan dengan bagian warna merah, secara eksternal digambarkan dengan bagian yang berwarna hijau. Jadi ada pemegang saham, manajemen, komisaris, direktur, komite audit. Nah, itu semua adalah bagian internal perusahaan yang terdampak ketika perusahaan tidak menerapkan good corporate governance yang baik. Sedangkan di pihak eksternalnya itu ada pemerintah, ada supplier, ada konsumen, ada komunitas lokal, ada lingkungan, ada keberlanjutan bisnis yang terganggu ketika tidak adanya good corporate governance. Perusahaan pun juga akhirnya berpikir bagaimana mereka untuk meyakinkan nih pihak internal dan eksternal mereka ini bahwa mereka sudah berperilaku baik, sudah berperilaku selayaknya yang seharusnya menerapkan 5 prinsip tadi. Jadi mereka agak narsis gitu ya. Jadi kalau mereka berbuat aja tidak menceritakan apa yang mereka lakukan, bisa-bisa pihak-pihak ini juga ragu, tidak yakin. Ah, bohong nih perusahaan ini. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya teori corporate social responsibility nih. Bagaimana perusahaan ini bercerita atau bagaimana perusahaan ini menunjukkan bahwa ini loh bukti bahwa saya sudah melakukan good corporate governance. Bagaimana dia cerita bahwa dia bersinkron dengan people, bersinkron dengan profit juga, bersinkron dengan planet yang mereka tinggalkan. Nah, keterkaitan itulah yang saya coba bawa nanti ke dalam bagaimana sih secara fakta perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama untuk menampilkan CSR-nya mereka. Bagaimana mereka meyakinkan nih pihak internal dan eksternal dari
perusahaan mereka untuk yakin bahwa oh iya perusahaan ini sehat, perusahaan ini sudah menerapkan GCG yang baik. Oke. Contohnya, saya akan ambil contoh dari dua perusahaan besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, di kiri ada Unilever, yang di kanan ada Bank BRI. Bentuk dari reportnya, kalau sekarang kita bicarakan namanya reportnya adalah Sustainability Report, laporan keberlanjutan. Selain perusahaan di Indonesia yang go public ya, harus publish laporan keuangan, harus publish annual report, mereka juga saat ini wajib untuk mempublish ini nih, laporan keberlanjutan. Jadi bagaimana mereka cerita tidak hanya profit saja. Annual report mereka cerita tentang bagaimana mereka dapat untung, berapa dividennya, kapan mereka mengumumkan dividen, kapan mereka bagi dividen. Nah, tapi ini adalah hal lain yang mereka ceritakan, apa saja yang mereka lakukan untuk membuktikan nih atau menunjukkan nih atau narsis dengan GCG-nya mereka. Oke, kita lihat. Faktor yang tidak akan mereka pernah tinggalkan pastinya adalah aspek angka. Bahwa perusahaan di mana-mana tujuannya adalah untuk mencari profit. Mereka akan bilang bahwa labanya tahun 2021 adalah 5,7 triliun. Di BRI bahkan menampilkan angka secara rasio ada banyak pilihan. Mau apa? Profit before tax, mau operating income, mau benefit distribution, mau tax payment-nya, semua disebutkan angkanya. Tapi bedanya annual report, laporan keuangan, dan sustainability report adalah ini. Yang di kiri, yang di Unilever tampilkan, dia tidak hanya menampilkan angka-angka yang berhubungan dengan laba rugi. Jadi bagaimana mereka membangun struktur bisnis yang sehat. Dari Aceh hingga Papua, mereka cerita ada program Swalayan Kita. Nah, di mana Swalayan Kita ini tujuannya adalah untuk mendorong potensi atau pertumbuhan usaha-usaha kecil, retail kecil untuk melalui teknologi yang mereka kembangkan. Nah, mereka membuat seperti jaringan-jaringan mereka dari pelosok-pelosok sehingga mereka bisa bilang bahwa kita tidak hanya mencari untung di masyarakat kecil, tapi kita juga bantu mereka untuk jual produk kita. Menjual produk kan berarti masyarakat dari Aceh sampai Papua juga bisa mendapatkan keuntungan ketika masyarakat membeli produknya Unilever. Produk Unilever kan kita tahu adalah consumer goods ya, sabun, sampo, nah, itu jadinya digunakan ke seharian. Kita lanjut ke aspek lain yang diceritakan di Sustainability Report. Nah, mereka cerita juga terkait dengan aspek lingkungannya, environmentalnya. Mereka apa sih yang mereka lakukan dengan environmentalnya? Mereka sudah buat pabrik, mereka sudah bekerja setiap hari, hidupin listrik. Nah, itu jadinya saat ini apa yang mereka kontribusikan ke dalam lingkungan. Di Unilever, mereka cerita aspek lingkungannya, mereka mengurangi potensi atau konten plastik pada kemasannya. Pada tahun 2021, mereka dengan bangga menyebutkan 3.800 ton mereka kurangkan. 8 pabriknya istilahnya mereka bilang adalah proper biru. Nah, proper biru itu adalah kalau di Indonesia dia mendapatkan sertifikasi khusus bahwa lingkungan pabriknya sudah eco-friendly. 24.500 sampah plastik konsumsi dikumpulan mulai bank sampah di 45 kabupaten, 11 provinsi sepanjang 2021. Berarti mereka, karena mereka sadar nih, konten-kontennya mereka adalah menggunakan plastik, pembungkusnya plastik, nah itu mereka mencoba mendaur ulang pasca konsumsi plastik-plastik mereka. 100% penggunaan plastiknya hasil daur ulang. Itu mereka juga bilang hasil botol-botol dari Molto, Rinso, Wipol, Sunlight ini disebutkan semua menggunakan plastik bekas. Nah, itu mereka cerita narsisnya mereka bagaimana mereka melakukan peduli dengan yang namanya lingkungan. Bentuk CSR-nya mereka, pengurangan energi mereka cerita. Itu ceritanya dari perusahaan yang melakukan penjualan barang dengan plastik. Kalau bank apa? Oh, bank dia ceritanya lain lagi. Emission intensity per employee dikurangi. Bisa jadi dengan menggunakan program nih, hari Sabtu semua karyawannya disuruh naik sepeda gitu misalkan. Jadi mengurangi
emissionnya, ada scope-scope-nya. Nah, itu dia mereka ceritakan di sini financial cost for sustainability activity. Mereka ada menyumbang 614,2 triliun terkait dengan financial for sustainability business activity. Mereka cerita soal angka juga perbankan gitu ya. Mereka cerita soal berapa mereka sumbangsihnya yang mereka keluarkan uang nominal. Apalagi nih aspek yang lain yang mereka ceritakan nih, ada aspek sosial. Wah, jadi selain untung, selain mereka peduli dengan lingkungan, mereka juga peduli dengan sosialnya nih. Kalau di Unilever mereka cerita mereka ada pelatihan karyawan. Total pelatihannya 26.000 jam. Mereka cerita 98% produk es krimnya mereka mengandung tidak lebih dari 22 gram gula. 96% es krim kemasannya mengandung tidak lebih dari 255 kalori, 250 kalori per porsi. Nah, ini mereka memikirkan kesehatan konsumen walaupun mereka menjual es krim gitu ceritanya. Jadi konsumennya pun diperhatikan, nggak sembarang produknya enak, kita mau beli terus, jadi dibiarkan kita sakit. Jadi mereka juga mengurangi itu untuk kesehatan kita. Kalau di bank, mereka ngapain nih? Nah, mereka ada menyumbang 153 senyum Office Stroke Indonesia. Ini mereka programnya mungkin ada rehabilitasi gigi gitu jadinya. Ada consumer satisfaction levelnya, mereka ada survei ke konsumennya. Kalau teman-teman ke bank pasti ada tuh kepuasan terhadap teller, klik puas apa tidak. Nah, ini mereka report. Consumer complaint-nya ada di angka 99%. Jadi tidak ada yang 0,5% saja yang komplain di tahun 2021 kepada BRI. Employee Engagement Index-nya ada 3,4. Nah, itu nilai-nilai itu yang mereka tonjolkan di aspek sosial nih. Baik secara internal nih, perusahaan bercerita terkait dengan karyawannya mereka bagaimana, maupun eksternalnya, mereka peduli pada konsumen-konsumennya, lingkungan eksternal. Jadi mereka cerita di sini apa yang mereka lakukan selama setahun secara detail, secara angka ditunjukkan. Narsisnya mereka terkait dengan sosial atau good corporate governance tadi. Nah, terkait dengan pemerintah nih, mereka membantu apa nih ya di pemerintah? Terkait dengan 2021, karena setelah COVID, jadi Unilever membantu pemerintah juga dengan kontribusi penanganan atau pencegahan COVID-19 kemarin juga. Ada 100.423 kabinet pendingin untuk vaksin dengan nilai 19,7 miliar. Ada lebih dari 375 bantuan produk dari sanitasi, makanan. Nah, itu disumbangkan oleh Unilever. Kemudian ada 1.300 vaksin untuk pemulung. Itu jadi mereka care dengan pemerintah, program-program pemerintah. Pemerintah ingin buat vaksin, pemerintah ingin semua penduduknya vaksin, mereka bantu dengan vaksin, memberikan vaksin. Sedangkan di BRI di kanan mereka tunjukkan dengan CG Index, dengan membayar pajak itu jadinya. Oh, mereka membayar tax ratio, kalau nggak salah di sini ya. Aturan pemerintahnya mereka ikuti yang tax ratio. Oh, nggak ada ya. Oke. Selain itu, nah ini mereka cerita terkait dengan stakeholder-stakeholdernya mereka. Kemana mereka bisa cerita atau keluhan-keluhannya diresum sama mereka selama 1 tahun. Supplier mereka ngapain aja? Ada pertemuan rutin, reguler, apa, laporan kinerja pemasok mereka kumpulkan. Bagaimana kemudahan kerjasamanya, kesetaraan dari pemasok-pemasoknya diperhitungkan oleh Unilever. Nah, itu dia cerita di sini. Jadi kalau teman-teman pengen jadi supplier Unilever, oh ternyata terbuka ya, ada prosedurnya yang saya bisa cari ya. Nah, itu jadi ya. Media, ada website, dia tuh bilang kita punya website, kita punya internet apa media komunikasinya melalui website, banyak media untuk kita bisa dihubungi sehingga tidak terkesannya adalah eksklusif banget nih kalau teman-teman mau menyentuh Unilever. Sedangkan untuk MBRI dia cerita terkait dengan identification relationship-nya dengan stakeholder-nya, dengan konsumennya juga, dengan pemegang saham. Nah, itu dia cerita. Tidak hanya cerita apa yang mereka sudah lakukan, bagaimana mereka akan bergerak di tahun-tahun yang akan datang supaya mereka bisa sustain nih. Kita sebagai bisnis akan tetap ada di 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Mereka share supaya kita sebagai pengguna atau kita sebagai masyarakat tuh percaya bahwa oh ternyata BRI sudah menerapkan tata kelola yang baik. Mereka siap untuk berkembang di tahun 2025. Rencananya apa? Oh saya mau taruh uang saya di BRI lah karena saya yakin mereka sudah baik. Nah, itulah dampak yang mereka harapkan terkait dengan CSR-nya mereka. Unilever tadi sudah membantu banyak orang lewat mau pemulungnya, mau sampahnya didaur ulang supaya apa? Supaya kita sebagai konsumen tetap bisa menggunakan produk-produknya di masa yang akan datang. Dia jaga konsumennya supaya tidak sakit, supaya tidak kelebihan gula ketika makan es krimnya sehingga tetap akan mengkonsumsi es krimnya mereka gitu. Secara gampang itu mereka eh, ingin tunjukkan lewat laporan ini. Nah, jadi eh, kalau teman-teman punya perusahaan nantinya ketika sudah settle, sudah stabil, nah, barulah kita harus memikirkan ini juga. CSR-nya bagaimana? Siapa saja yang harus saya bantu? Perusahaan saya sudah ada profit nih satu miliar. Apa yang harus saya bantu? Lingkungan mana yang harus saya sumbangkan? Karena kita tidak hanya hidup sendiri. Memang ketika kita bicara CSR, kita tidak akan bisa mendapatkan efeknya langsung. Tadi kalau teman-teman lihat Unilever, bagaimana Unilever memberikan vaksin untuk pemulung, nah, kan tidak pemulungnya akan belanja ke pihak Unilever, tapi pemulungnya akan membersihkan mampu sehat, dia membersihkan sampah-sampahnya, mengumpulkan sampah-sampahnya supaya nanti didaur ulang, kemudian daur ulangnya akan menjadi bahan dari eh, bungkus-bungkus yang dibuat oleh Unilever lagi. Nah, itu jadinya keterkaitan itu yang tetap akan dijaga. Nah, ketika salah satunya hilang, nah itu juga akan menggoyahkan dari siklus eh, perusahaan sendiri. Terakhir, sebelum saya tutup materi saya akan ada video sedikit terkait dengan eh, apa, kasus atau sudut pandang lain ketika kita bilang apakah kita perlu melakukan CSR di perusahaan kita. Apakah CSR itu investment ya di kita ya? Apa sih yang kita tidak bisa lihat dari CSR itu ketika kita baru mulai akan melakukannya gitu. Jadi kita akan buka di YouTube sedikit videonya.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเพิ่งจะมา เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุข
เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Walaupun yang tadi memang iklan asuransi ya, tapi dari video tadi kita bisa tahu bahwa yang dilakukan atau yang dicari oleh orang tidak selalu hanya uang gitu jadinya ya. Jadi ketika sebuah perusahaan running pun juga seperti itu. Jadi dia tidak melulu harus soal profit. Bagaimana lingkungannya ditanam, bagaimana dia melakukan edukasi ke orang lain, bagaimana dia memberikan kehidupan untuk bahkan tadi dicontohkan di video ada binatang, ada anjing. Bagaimana membantu sesama yang nantinya adalah membuat positif itu akan berpindah ke orang lain juga. Yang membuat nanti kita sebagai perusahaan akan dipercaya oleh masyarakat, dicintai oleh lingkungan kita, sehingga produk kita juga nanti akan dibeli. Jadi supaya kita bisa memahami bahwa perusahaan itu tidak melulu soal profit. CSR ada di level yang berbeda. Membantu atau mempedulikan lingkungan atau faktor-faktor lain selain keuntungan, hal yang berbeda yang didapat ketika kita bicara soal CSR. Nah, itulah yang saya ingin tunjukkan selain materi kita terkait dengan CSR tadi yang sudah kita lihat bagaimana perusahaan melakukan CSR. Semoga nanti teman-teman juga em, bisa mengaplikasikan CSR ketika mempunyai perusahaan, ketika bekerja di perusahaan, ketika punya perusahaannya sendiri. Ya. Jadi ada CSR bukanlah biaya kalau saya. CSR adalah investasi yang saat ini tidak bisa kita lihat hasilnya. Bisa datang dari orang, bisa datang dari nanti manapun jadinya lingkungan, dari kebaikan-kebaikan orang lain justru jadinya ya. Jadi semoga materi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua, untuk saya, untuk teman-teman semua. Ini sudah selesai materi saya terkait dengan ini. 12-nya hanya referensi saya, bagaimana menggunakan referensi-referensi terkait dengan CSR. Dan kata-kata terakhir dari saya penutup untuk ini materi kali ini adalah pilihlah your investment because CSR is long term investment. Jadi sekian mungkin ya presentasi dari saya terkait dengan topik hari ini. Mungkin ada teman-teman diskusikan, kita akan diskusi lanjut lewat e-learning nanti untuk teman-teman yang tidak hadir juga supaya bisa berkomunikasi dengan e-learning di e-learning nanti. Oke ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang ya teman-teman ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih.